Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di wawancara edukatif saya. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fadila, akrab dipanggil Gila. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 2802532633 dari kelas TTBA. Wawancara kali ini didasari tugas kelompok mata kuliah Karakter Building Pancasila, di mana kelompok saya mengangkat tema mengenai pendidikan, yaitu di antara pendidikan gratis, kebijakan yang berubah, dan kurikulum yang tak selaras dengan industri, mampukah Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas? Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk membahas sebuah topik yang sangat relevan bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda yang sedang menjalankan pendidikan. Nah, topik yang akan kita bincangkan adalah tentang peran pendidikan Indonesia dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas. Untuk menggali lebih dalam tentang hal ini, saya telah mengundang narasumber yang muda dan inspiratif, yaitu Bu Ilma. Beliau adalah seorang pengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Selamat datang Bu Ilma, saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Untuk memulai wawancara kali ini, tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah baiknya untuk Bu Ilma memperkenalkan diri kepada pendengar dan mungkin sedikit cerita nih tentang pengalaman Bu Ilma sebagai pengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Fadilatul Ilma. Saat ini saya mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Madiun, kurang lebih hampir 1 tahun. Nah, selama saya mengajar, selama ini saya itu melihat perubahan dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini saya sangat senang sekali dan juga bersemangat untuk berbagi pandangan mengenai kondisi pendidikan kita, di mana saya mengajarkan di madrasah ibtidaiyah di sekolah dasar. Menurut saya pendidikan dasar itu adalah fondasi utama yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Wah, sangat bersemangat dan menarik sekali nih untuk kita lanjut berdiskusi dan berbincang tentang pendidikan. Mengenai pentingnya pendidikan dasar dalam membangun bangsa, menurut Bu Ima, pendidikan dasar itu kan sering disebut sebagai pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Bagaimana sih pandangan Bu Ilma tentang pentingnya pendidikan dasar bagi perkembangan generasi muda kita tuh? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja saya sangat setuju bahwasanya pendidikan dasar itu merupakan fondasi utama dalam membangun karakter dan kompetisi anak-anak. Jadi dalam pendidikan dasar sendiri, anak-anak itu tidak mempelajari tentang aspek akademiknya saja, tetapi anak-anak itu juga diajarkan tentang nilai-nilai karakter, di mana dalam aspek akademik dan nilai-nilai karakter tersebut, anak-anak itu bisa berjalan untuk mempersiapkan bertumbuh menjadi generasi untuk masa depan bangsanya. Berarti tidak hanya pendidikan saja, namun pendidikan karakter juga sangat penting mulai dibentuk dari dini ya Bu. Iya, penting sekali. Selanjutnya kita bahas kebijakan nih Bu. Salah satu kebijakan yang sedang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini itu kan pendidikan gratis hingga tingkat SMP. Nah, menurut Bu Ilma sendiri, bagaimana efektivitas kebijakan ini dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama pada tingkat dasar? Apakah ini efektif atau tidak? Baiklah. Jadi gini, kebijakan pendidikan gratis ini memang merupakan langkah positif yang sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, hal ini memberikan peluang atau kesempatan bagi lebih banyak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar tanpa terhalang oleh biaya. Tapi tantangannya itu perbedaan kualitas dan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun pendidikan dasar ini sudah gratis, nah kita itu juga wajib untuk memastikan bahwa semua sekolah di berbagai wilayah itu memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa itu dapat terjamin dan juga maksimal. Ya, berarti kebijakan ini sangat membantu sekali ya di bidang pendidikan, terutama untuk fasilitas sekolah menjadi lebih rata di seluruh Indonesia. Iya. Tadi kan kita udah bahas salah satu kebijakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu mungkin kita bahas perubahan kebijakan dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Sekarang ini kan kita sering mendengar tentang perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi secara mendadak. Misalnya yang lagi sering itu kan perubahan kurikulum yang cukup sering dilakukan. Menurut Bu Ilma sendiri, apakah perubahan kebijakan yang cepat ini memberikan dampak negatif bagi para guru dan siswa dalam hal persiapan menuju dunia kerja? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi menurut saya kalau berbicara tentang perubahan itu tentu saja ada dampaknya. Kebijakan mengenai perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini tidak terlepas dari kurikulum ya namanya. Iya. Ya, jadi adanya perubahan kurikulum tersendiri itu menjadi tantangan bagi para siswa dan tentunya guru sendiri. Karena apa? Karena kita itu harus bisa beradaptasi, menyesuaikan kembali mengenai kurikulum yang baru. Seperti halnya guru, seumpamanya. Guru itu mereka harus menyiapkan bahan ajar yang baru, menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Tentunya juga siswa. Siswa juga harus beradaptasi, mereka kan juga merasakan bingung ya. Iya, betul. Merasakan bingung karena kurikulumnya baru lagi nih, gimana? Mereka juga harus mereka harus beradaptasi kembali dengan kurikulum yang baru tadi. Jadi menurut saya ketika ada kebijakan sistem pendidikan yang baru harusnya itu tidak dilakukan dengan cepat, tapi dilakukan dengan matang sehingga para siswa dan guru itu bisa mempersiapkan, bisa beradaptasi dulu sehingga nanti pembelajarannya itu bisa maksimal begitu. Oh, berarti untuk mengikuti perkembangan zaman memang diperlukan ya perubahan kebijakan itu. Iya, betul. Namun dalam hal ini malah terjadi tantangan baru yaitu harus adaptasi Iya, tadi ya adaptasi di kembali. setiap perubahan. Iya, betul. Nah, tadi sudah membahas perubahan kebijakan dan dampaknya ya, Bu. Sekarang kita bahas dari bentuk perubahan kebijakan tadi itu kan kurikulum. Ya. Kurikulum diubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan keterampilan hidup untuk kebutuhan masa depan. Nah, salah satu perhatian dalam dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana memastikan kurikulum yang diajarkan itu dapat relevan dengan kebutuhan dunia industri. Berdasarkan pengalaman Bu Ilma sendiri nih, Ya. dari sekolah dasar hingga sekarang menjadi pengajar, apakah kurikulum yang diterapkan di sekolah saat ini sudah cukup menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja? Seberapa penting sih kayak memperkenalkan keterampilan hidup kepada seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi teknologi kepada siswa-siswi di pendidikan dasar itu? Jadi gini, menurut saya kalau kurikulum pendidikan dasar saat ini itu sudah berupaya mengembangkan berbagai kompetensi. Dan juga kalau ditanya seberapa penting sih memperkenalkan keterampilan itu sangatlah penting. Karena gini, kalau di sekolah itu kita tidak hanya berat sebelah, jadi antara akademik dan keterampilan atau soft skill itu harus berimbang. Karena apa? Karena di dunia kerja nantinya kita itu tidak hanya butuh akademiknya saja, tapi tentu saja butuh soft skill itu. Untuk menghadapi masa depan atau tantangan kerja, kita butuh soft skill seperti public speaking atau karakter-karakter yang sudah dididik dari sekolah dasar seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran. Nah, itu sangat penting. Wah, saya sangat setuju nih soal kalau di dunia kerja itu tidak hanya akademis yang dibutuhkan, namun juga membutuhkan soft skill. Nah, kalau boleh tahu di MI sendiri sekarang, apa soft skill yang mungkin sudah dilatih atau ditanamkan kepada siswa-siswi untuk menghadapi masa depan mereka? Jadi di sekolah saya mengajar itu, anak-anak dan guru itu masuk pukul 6.30. Pukul 6.30 itu sudah masuk, kemudian melakukan pembiasaan. Pembiasaannya itu seperti doa-doa pagi, murojaah surat-surat pendek, perkalian, pembagian untuk kelas 1-2, untuk kelas atas juga ada doa-doa tadi. Terus kemudian apa sih tujuannya kita masuk 6:30 itu? Nah, tujuannya itu untuk melatih kedisiplinan, melatih mereka itu membagi waktu. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sekolah saya sendiri itu juga ada ekstrakurikuler seperti latihan pidato atau public speaking, kemudian latihan olahraga seperti badminton, voli, futsal, kemudian ada latihan suara, menyanyi, kemudian ada untuk persiapan lomba akademik seperti olimpiade, seperti itu. Wah, cukup beragam ya soft skill yang sudah ditanamkan, padahal masih pendidikan dasar tapi Iya, sudah betul. sangat kompleks. Nah, untuk terakhir diskusi nih Bu, tadi kan kita sudah membahas banyak ya, mulai dari pentingnya pendidikan, perubahan kebijakan, terus dampaknya juga, Betul. kemudian soft skill tadi yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah saran nih dari Bu Ilma untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan berbagai tantangan tadi yang sudah dibahas, bagaimana Bu Ilma melihat solusi yang bisa dilakukan untuk membuat pendidikan di Indonesia yang mungkin lebih relevan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk masa depan? Baik. Menurut saya semuanya itu harus dimulai dari dini ya, dari kecil itu harus sudah dipersiapkan. Nah, saya percaya bahwa jangka panjang itu dimulai dari pendidikan dasar, di mana dalam pendidikan dasar sendiri itu mempersiapkan untuk jenjang-jenjang berikutnya. Nah, kita perlu terus memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kualitas guru, bagaimana bahan ajarnya, dan memastikan siswa itu mendapat keterampilan dasar seperti berpikir kritis, kemudian kerjasama, menemukan solusi, berinteraksi dengan sesama, literasi digital, dan lain sebagainya.
Selain itu, membangun sinergi antara dunia pendidikan dan berbagai sektor, termasuk dunia industri, dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa di pendidikan itu kita tidak boleh berat sebelah. Dengan akademik dengan soft skill itu harus berjalan beriringan. Betul. Karena apa? Dalam dunia kerja atau di masa yang akan mendatang nanti, kita tidak hanya butuh akademik, tapi juga butuh soft skill. Setuju sekali. Solusinya mungkin ini cukup kompleks ya. Dan saya juga setuju kalau misalnya yang ditingkatkan bukan hanya kualitas siswanya, keterampilan siswanya, namun guru pun juga perlu untuk meningkatkan kualitasnya. Dari tadi kita sudah berbincang banyak sekali terkait pendidikan ya, mulai dari pentingnya pendidikan, dampak, perubahan kebijakan, soft skill, dan juga saran. Betul sekali. Terima kasih banyak kepada Bu Ilma atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini ya. Dari pembicaraan kita hari ini jelas bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan itu di Indonesia perlu bertransformasi agar lebih relevan dengan dunia kerja nantinya. Ya, betul. Kemudian pendidikan karakter, kemudian soft skill itu juga sangat penting untuk masa depan. Setuju sekali bahwa tidak lupa juga pendidikan itu adalah salah satu investasi terbesar dan utama untuk masa depan. Iya, betul. Untuk pembangunan bangsa tentunya. Pasti benar sekali. Bagi teman-teman pendengar, semoga wawancara kali ini bisa memberi gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan kita dan solusi serta saran yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitasnya. Mari kita semua turut berperan aktif dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar anak muda kita bisa lebih percaya diri, memiliki kompetensi yang unggul, dan siap membangun masa depan yang lebih baik dimanapun mereka berada. Karena tidak lupa juga ilmu tidak akan ada habisnya ya Bu. Iya, betul. Dan sesuai kata pepatah, untuk tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, betul sekali. Sekian, saya pamit undur diri dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Tidak luput, manusia juga perlu belajar setiap hari, dan jangan lupa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.